Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu, pria antar benua. Kali ini teman-teman, saya coba ajak kalian jalan-jalan di kawasan ASEAN, tepatnya ke negara Kamboja. Kali ini kita kunjungi kota Siem Reap, di mana kota ini kaya akan sejarah dan budaya dari Kerajaan Khmer, dan salah satu objeknya yang sangat terkenal di dunia adalah Angkor Wat. Kira-kira seperti apa keseruan jalan-jalan di kota ini? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa dengan Prabu jalan-jalan di video berikutnya. Kita langsung sekarang menuju ke kota Siem Reap. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق إنشبسل السلام عليكم. نجسا Gamar Jobat. Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Siem Reap. Nah teman-teman, sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Kamboja dan juga kota Siem Reap. Negara Kamboja berbatasan dengan Thailand di sisi barat hingga utara, Laos di sisi timur laut, Vietnam di sisi timur hingga tenggara, Teluk Thailand di sisi selatan, dan Sungai Mekong yang melintasi negara ini, serta Danau Tonle Sap yang menjadi danau utama di negara ini. Sedangkan kota Siem Reap yang akan kita kunjungi berada di sisi barat laut dari negara Kamboja, dengan Danau Tonle Sap yang berada di sisi selatan. Untuk populasi, kota Siem Reap mempunyai jumlah penduduk sebesar 139.458 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk negara Kamboja saat ini sebesar 15.288.489 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Dan luas kota Siem Reap adalah sekitar 2.047 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Kamboja adalah 181,35 km persegi. Nah demikian teman-teman, informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Kamboja dan juga kota Siem Reap. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari negara Kamboja dan juga kota Siem Reap. Negara Kamboja adalah sebuah negara yang berbentuk monarki konstitusional. Negara ini merupakan penerus kerajaan Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 hingga abad ke-14. Perkembangan peradaban Kamboja diperkirakan telah terjadi sejak abad ke-1 Masehi. Pada abad ke-3 hingga abad ke-5 Masehi, lahirlah kerajaan Funan dan kerajaan Cenla yang membangun dan menguasai tanah Kamboja pada masa itu. Setelah kedua kerajaan ini runtuh, kemudian berdirilah kerajaan Khmer yang berkuasa sejak abad ke-9 hingga abad ke-15 dengan ibu kotanya yaitu Angkor yang menjadi simbol kebesaran kerajaan Khmer. Pada tahun 1432, kerajaan Khmer diserang oleh kerajaan Thai. Karena terdesak, kerajaan Khmer kemudian memindahkan ibu kotanya dari Angkor ke Long Phek yang pada akhirnya di tahun 1594 berhasil dikuasai oleh kerajaan Thai, dan juga berakibat hilangnya sebagian besar daerah Khmer. Selama 3 abad berikutnya, Khmer dikuasai oleh raja-raja dari kerajaan Thai dan juga Vietnam secara bergiliran. Pada tahun 1860, Raja Kamboja yaitu Norodom terpilih untuk naik takhta, namun tidak dimahkotai sampai tahun 1864 karena faktanya Kamboja masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Siam. Hingga di tahun 1863, Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan pihak Prancis yang isinya memberikan hak kontrol provinsi Battambang dan Siem Reap yang menjadi bagian kerajaan Siam. Dan akhirnya pada tahun 1906, kedua daerah ini diserahkan kembali kepada Kamboja melalui sebuah perjanjian perbatasan antara negara Prancis dan kerajaan Siam. Selanjutnya, negara Kamboja menjadi negara protektorat oleh Prancis dari tahun 1863 hingga di tahun 1953 sebagai bagian dari koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada tahun 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Hingga pada tahun 1970, Norodom Sihanouk dilengsarkan oleh lawan politiknya, yaitu Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak, yang merupakan aliansi pro-Amerika Serikat. Akhirnya beliau melarikan diri ke negara Tiongkok dan Korea Utara.
Dari pengasingan, beliau memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah yang bertujuan untuk menguasai kembali tata yang direbut oleh lawan politiknya. Hal inilah yang memicu perang saudara di negara Kamboja. Khmer Merah akhirnya menguasai Kamboja pada tahun 1975 dan mengubah format kerajaan menjadi sebuah negara yang berbentuk Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot hingga kematiannya pada tahun 1998. Inilah masa tersulit bagi penduduk Kamboja di masa rezim komunis Khmer Merah berkuasa. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari kota Siem Reap. Kota Siem Reap merupakan ibu kota provinsi Siem Reap yang menjadi sebuah kota budaya di negara Kamboja dan menjadi gerbang masuk menuju kawasan purbakala kota Angkor yang sangat terkenal. Nama Siem Reap berarti kekalahan Siam yang kini adalah negara Thailand, merujuk pada permusuhan dan pertumpahan darah yang pernah terjadi selama berabad-abad. Pada tahun 1901, sebuah lembaga penelitian dari negara Prancis dengan misi khusus untuk penelitian kebudayaan dan arkeologi di Indochina, yaitu École Française d'Histoire Orient. Mereka memulai misinya di situs purbakala Angkor yang sempat terbengkalai di dalam hutan, yang kemudian hari menjadi populer di masyarakat internasional. Pada abad ke-19, kota Siem Reap hanyalah sebuah desa sederhana. Namun sejak dikuasai oleh Prancis pada tahun 1907, kota ini mulai tumbuh berkembang. Hingga pada akhirnya dibukalah candi-candi di Angkor yang menjadi salah satu daya tarik utama pariwisata di Asia. Nah, demikian teman-teman informasi tentang sejarah dari negara Kamboja dan juga kota Siem Reap. Dan sekarang kita mulai dengan jalan-jalan di kota Siem Reap. Objek pertamanya adalah Angkor Wat. Angkor Wat adalah sebuah bangunan candi yang merupakan salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia, yang dibangun di atas situs seluas 162,6 hektar. Angkor Wat dibangun oleh Raja Suryawarman II pada permulaan abad ke-12 sebagai candi agama Hindu kerajaan Khmer dan sekaligus juga sebagai tempat persemayaman abu jenazah beliau. Awal mulanya candi ini dipersembahkan kepada Dewa Wisnu, namun lambat laun berubah menjadi candi agama Buddha menjelang akhir abad ke-12. Sebagai candi yang paling terawat di kawasan percandingan Angkor, Angkor Wat merupakan satu-satunya candi yang masih menjadi pusat keagamaan semenjak dibangun. Bangunan Angkor Wat memadukan dua rancangan pokok arsitektur candi Khmer, yakni rancangan candi gunungan dan rancangan candi berserambi. Angkor Wat dirancang sebagai lambang Gunung Meru, pusat alam semesta dan tempat disemayamkan para dewa-dewa di agama Hindu, yang dikelilingi dengan 3 undakan bangunan serambi persegi panjang dan dipagari dengan tembok luarnya sepanjang 3,6 km. Berikut sebuah parit sepanjang lebih dari 5 km. Di tengah-tengah bangunan candi ini menjulang menara-menara yang membentuk tatanan Kuin Kuin Chia atau Kuin Kungs, sebuah bentuk geometri dengan tatanan 5 objek yang berbentuk lambang tapak darah. Salah satunya terletak pada titik persilangan. Saat ini Angkor Wat telah menjadi lambang negara Kamboja yang ditampilkan pada bendera negara Kamboja. Setelah dari Angkor Wat, saya ajak kalian mengunjungi beberapa bangunan penting lainnya yang berada di dalam Taman Arkeologi Angkor, yaitu Angkor Thom, yang jaraknya sekitar 1,6 km dari Angkor Wat, hingga tiba di gerbang selatan Angkor Thom. Daerah ini dahulunya adalah ibu kota kerajaan Khmer kuno, yang didirikan oleh Raja Jayawarman ke-7 dengan luas 9 km persegi. Di kawasan ini terdapat beberapa monumen penting, antara lain berbagai candi dan istana, serta terdapat arca-arca yang besar. Pada pusat kota ini berdiri Candi Bayon, Candi Lokeswara, dan situs-situs arkeologi penting lainnya yang terletak di alun-alun tepat di sebelah utara Candi Bayon. Untuk diketahui, Candi Bayon merupakan ikon utama di lokasi ini, di mana terdapat banyak wajah berukuran raksasa dengan ekspresi yang tenang, teduh, dan anggun. Lokasi berikutnya adalah Prekan yang terletak sekitar 3,6 km ke arah timur laut dari Angkor Thom. Prekan dibangun di lokasi kemenangan Raja Jayawarman ke-7 atas kerajaan Champa yang terjadi pada tahun 1191. Oleh sebab itu dinamakan Prekan, di mana artinya adalah pedang suci. Di situs ini sebelumnya pernah dibangun sebuah istana kerajaan di masa pemerintahan Raja Yasowarman II dari tahun 1160 hingga tahun 1166, dan Raja Tribhuwana Dityawarman dari tahun 1166 hingga tahun 1177.
Saat ini kondisi Prekan sebagian besar tidak direstorasi. Terdapat banyak pohon dan vegetasi lainnya yang tumbuh di antara reruntuhan. Saking menariknya, lokasi candi ini sampai digunakan sebagai lokasi syuting film Lara Croft Tomb Raider di tahun 2001. Berikutnya yang wajib kita kunjungi adalah Taprom yang terletak sekitar 5,3 km dari Prekan. Candi ini dibangun pada akhir abad ke-12 hingga abad ke-13. Nama aslinya adalah Raja Wihara yang dibangun oleh Raja Jayawarman ke-7 sebagai wihara atau Universitas Buddha Mahayana. Tidak seperti candi lainnya di Angkor, Taprom tidak dipugar dan dibiarkan dalam kondisi asal sebagaimana diketemukannya pertama kali. Hal ini menimbulkan efek fotogenik dengan suasana rimba liar yang asli seperti membiarkan liritan akar pohon besar yang memeluk tubuh candi ini. Karena keunikan inilah Taprom menjadi salah satu candi yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Sejak tahun 1992, candi ini telah terdaftar di dalam situs warisan dunia UNESCO. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke Angkor National Museum yang dibuka pertama kali pada tanggal 12 November 2007. Museum ini adalah museum arkeologi yang diperuntukkan untuk koleksi, pelestarian, dan penyimpanan artefak yang berhubungan dengan sejarah dan peradaban di Angkor, ibu kota kerajaan Khmer dari periode abad ke-9 hingga abad ke-15. Dan sekarang kita masuk ke dalam museum ini. Pertama kita akan diundang masuk ke dalam teater yang berkapasitas 80 kursi untuk mendapatkan informasi umum seputar koleksi museum, galeri, dan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya kita bisa mulai memasuki galeri-galeri yang ada, dimulai dengan Galeri 1000 Buddha yang menampilkan pengaruh spiritual Buddhisme pada orang Kamboja dari peradaban Khmer kuno hingga Kamboja modern. Galeri ini berisikan koleksi patung dan relik Buddha. Kemudian Galeri A tentang peradaban Khmer yang menjelaskan bagaimana kerajaan Khmer didirikan, mempelajari apa yang mendorong mereka untuk membuat bangunan kolosal dan lain-lain. Lanjut lagi menuju ke Galeri B tentang agama dan kepercayaan. Di sini kita dijelaskan tentang agama dan kepercayaan peradaban Khmer, termasuk karya sastra, patung, arsitektur, dan kehidupan sehari-hari. Di Galeri C tentang Raja-Raja Khmer Agung yang menampilkan sejarah tentang Raja-Raja Khmer yang terkenal seperti Raja Jayawarman kedua, raja yang menyatukan dua kerajaan Chenla. Kemudian Raja Yasowarman ke-1 yang mendirikan Angkor sebagai ibu kota kerajaan. Selain itu masih ada lagi galeri-galeri lainnya seperti Galeri D tentang Angkor Wat, Galeri E tentang Angkor Thom, Galeri F tentang prasasti batu, dan terakhir adalah Galeri G tentang kostum kuno. Setelah makan malam, salah satu acara yang tidak boleh terlewatkan adalah menyaksikan pertunjukan sirkus di kota Siem Reap. Namanya Pare The Cambodian Circus yang akan dimulai pada pukul 8 malam selama 1 jam. Pertunjukan sirkus ini bukan sekedar sirkus pada umumnya, namun berupa sebuah teater panggung yang diiringi oleh musik dengan para seniman yang telah menjadi penari sirkus profesional. Mereka memperlihatkan atraksi energik berdasarkan kisah cerita, sejarah, dan budaya dari rakyat Kamboja. Para seniman Pare adalah mahasiswa dan lulusan Pare Pon Liu Selpaks, pusat pelatihan kejuruan di kota Battambang, kota kedua terbesar di Kamboja setelah Phnom Penh. Asosiasi ini dibentuk pada tahun 1994 oleh 9 pemuda yang kreatif setelah kembalinya mereka dari kamp pengungsi di masa rezim Khmer Merah. Pare The Cambodian Circus ini telah menjadi sebuah sarana bagi siswanya untuk mengasah keterampilan mereka dan tempat untuk mendapatkan upah yang layak dan membawa mereka keluar dari kemiskinan, mendapatkan harga diri dan kebebasan.
So teman-teman, mari kita nikmati pertunjukan yang sangat menarik ini. Keesokan harinya saya ajak kalian mengunjungi Landmine Museum atau Museum Ranjau Darat yang berada di sisi utara dari kota Siem Reap sekitar 26 km. Sejarah museum ini dimulai ketika seorang pemuda Khmer yang bernama Akira. Dia berinisiatif untuk membersihkan ranjau-ranjau darat dengan menggunakan tongkat, dan setelah ranjau-ranjau berhasil dijinakkan, kemudian disimpan di rumahnya. Aktivitas ini kemudian menarik minat para turis dan warga setempat untuk melihat ranjau-ranjau itu. Hingga akhirnya Akira mulai menarik biaya kepada pengunjung untuk melihat koleksinya. Pada tahun 2007, pemerintah Kamboja memerintahkan Akira agar menutup museum dan memindahkan koleksinya ke lokasi di Landmine Museum yang akan kita kunjungi sebentar lagi. Di dalam museum ini kita akan diperkenalkan koleksi-koleksi dari ranjau-ranjau darat dan juga UXO atau Unexploded Ordnance. Untuk diketahui, negara Kamboja menjadi salah satu negara dengan ranjau daratnya yang paling banyak di dunia sebagai akibat dari konflik peperangan selama beberapa dekade, termasuk perang saudara, masa mencekam di rezim Khmer Merah yang brutal dan genosida, masa pemboman tentara Amerika, dan masa pendudukan Vietnam. Hingga saat ini warga Kamboja masih menjadi korban akibat ranjau-ranjau darat di masa perang lampau, dengan rata-rata 12 hingga 15 orang terluka atau terbunuh setiap tahunnya. Ranjau-ranjau itu masih sering ditemukan di halaman belakang rumah penduduk, di persawahan, jalanan di mana anak-anak berjalan kaki menuju ke sekolah. Walaupun jutaan ranjau-ranjau darat di negara ini telah dibersihkan, namun negara ini diperkirakan tidak akan sepenuhnya bebas dari ranjau darat selama beberapa dekade mendatang. Setelah keluar dari Museum Ranjau Darat yang mengerikan, sekarang saya ajak kalian untuk melihat keindahan karya keagungan Tuhan berupa kupu-kupu di sebuah lokasi yang bernama Bantai Srey Butterfly Center, atau yang sering juga disingkat dengan BSBC. Tempat ini didirikan pada tahun 2009 yang merupakan taman kupu-kupu terbesar di Asia Tenggara. Rumah bagi ribuan spesies kupu-kupu endemik yang terbang bebas di sekitar taman tropis tertutup yang dipenuhi dengan berbagai tanaman dan bunga tropis yang tumbuh subur. Di sini teman-teman bisa melihat aneka spesies kupu-kupu yang berwarna-warni, dan juga dapat mempelajari siklus kehidupan kupu-kupu dari tahap kepompong hingga menjadi kupu-kupu. Setelah dari Taman Kupu-Kupu, sekarang kita menuju kembali ke pusat kota Siem Reap. Kali ini kita akan kunjungi Artisan Angkor. Artisan Angkor adalah sebuah organisasi bisnis sosial masyarakat setempat yang menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda di daerah pedesaan, sekaligus menghidupkan kembali kerajinan tradisional Khmer seperti pahatan batu dan kayu, lukisan di atas patung dan sutra, pernis, dan pelapisan perak. Organisasi ini didirikan pada tahun 1992 yang terletak di Stung Tomei Street, berjarak hanya sekitar 2 menit dengan berjalan kaki menuju Old Market, di mana nanti kita akan kunjungi setelah dari sini. Ayo teman-teman, bagi yang berminat, kalian bisa berbelanja souvenir di sini. Berikutnya saya ajak kalian jalan kaki menuju Old Market sambil menyusuri kota dan sungai Siem Reap. Old Market ini dibangun pada tahun 1920-an. Di sini penduduk Siem Reap datang untuk menjual dan membeli hasil bumi seperti sayuran, buah dan biji-bijian, dan berbagai jenis daging untuk keperluan rumah tangga. Pasar ini sangat populer di kalangan turis karena juga terdapat banyak sekali kios-kios yang menjual souvenir, kaos-kaos, peralatan perak, kain sutra, ukiran kayu dan batu, patung Buddha, dan barang-barang lainnya. Selain itu juga bisa ditemukan sejumlah kedai makanan yang menawarkan berbagai ragam masakan khas Kamboja seperti sosis babi, sup Khmer, dan juga prahok, yaitu makanan khas Kamboja sejenis pasta ikan yang difermentasi.
Ada juga beberapa kios yang menjual roti baguette dan katak berbumbu, yang diyakini merupakan makanan yang berasal dari peninggalan kolonial Prancis di daerah ini. So teman-teman, it is time for shopping and culinary. Malam ini saya ajak kalian menikmati santap malam spesial sambil menyaksikan tarian tradisional Khmer yang dikenal dengan Apsara Dance. Tarian ini dimainkan oleh para wanita lokal yang berkostum tradisional dengan relief Angkor Wat sambil melakukan gerakan yang anggun mengikuti cerita mitos klasik atau religius. Di dalam bahasa Khmer, Apsara artinya adalah gadis cantik yang secara historis dilakukan oleh gadis-gadis yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Tarian ini berasal dari zaman Angkorian ketika Raja Suryawarman II berkuasa di abad ke-12. Saat itu para gadis-gadis yang mirip dewi ini hanya menari untuk keluarga kerajaan saja. So malam ini saya ajak kalian menjadi bangsawan Khmer sejenak dan menyaksikan tarian ini sambil menikmati makan malam. Setelah 2 malam di kota Siem Reap, kita lanjut lagi jalan-jalan kita. Nah, sekarang kita menuju ke Cambodian Culture Village. Desa budaya Kamboja ini dibuka untuk umum pada tanggal 24 September 2003. Luasnya mencapai 210.000 meter persegi. Di sini kalian saya ajak mengenal negara Kamboja dalam versi miniatur berupa bangunan-bangunan adat istiadat setempat. Ada 11 desa unik yang mewakili warisan budaya dari 19 suku bangsa di Kamboja. Di setiap desa terdapat rumah kayu, ukiran-ukiran di batu, pertunjukan tradisional dengan gaya berbeda seperti tarian Apsara, pertunjukan etnis minoritas dari bagian timur laut Kamboja, upacara pernikahan adat, sirkus, permainan rakyat, tarian merak, akrobat, pertunjukan gajah, tinju, dan banyak lagi. Setelah dari desa budaya Kamboja, saya ajak kalian ke selatan sejauh 18 km untuk mengunjungi floating market di Danau Tonle Sap. Di Danau Tonle Sap terdapat 4 desa terapung, yaitu Komplong Kleang, Kompong Pluk, Chongknies, dan Mecherei. Dan saya ajak kalian ke salah satu desa terapung yang ada, desa terapung yang paling otentik dan terbesar di antaranya, yaitu Kompong Kleang. Di sini saya ajak teman-teman menyusuri desa Kompong Kleang dengan kapal perahu sambil singgah sejenak di rumah-rumah panggungnya, belanja souvenir dan mencicipi makanan lokal yang lezat, serta yang pasti menikmati suasana di tempat ini. Malam ini adalah malam terakhir kita di kota Siem Reap. Kali ini saya ajak kalian menikmati suasana yang berbeda di sebuah jalan dengan nama yang khas, yaitu Pub Street, di mana di jalan ini penuh dengan turis yang berkumpul untuk menghabiskan malam indah di kota Siem Reap. Jalan ini sangat khas yang dipenuhi oleh lampu-lampu neon yang berwarna-warni, bar-bar dengan musiknya yang menggelegar, dan juga banyak sekali restoran dengan berbagai pilihan makanan yang lezat di sepanjang jalan. Pilihan tepat untuk menikmati makan malam di sini. Setelah selesai makan malam, kita bisa jalan-jalan sepuasnya di sini. Dan kalau sudah capek, kita singgah di salah satu bar atau kafe dengan kursi-kursinya yang berada di luar sambil menikmati malam yang indah dan panjang. Demikian teman-teman, jalan-jalan seru kita di kota Siem Reap. Nah, sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita di kota ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi Kamboja, paspor Indonesia tidak memerlukan visa Kamboja. Kemudian kita bicara cuaca. Untuk cuaca di kota Siem Reap hampir mirip dengan cuaca yang ada di Indonesia. Dan berikutnya adalah mata uang. Mata uang negara Kamboja ada Rial Kamboja dengan kodenya KHR.
1 rial Kamboja setara dengan Rp3,49. Namun teman-teman mesti mengeceknya kembali untuk final rate menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Siem Reap. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran, kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.